Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo Halo semuanya, semuanya. apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju, Juju and Dini. Baju hari ini aku pakai red lips. Taylor Swift. Taylor Swift. Kan bibir kamu tebel tuh, nggak usah filler-filleran, udah seksoy. Oh sih. Iya ya, salah satu keuntungan memiliki bibir tebal tuh gitu ya Baju. Bisa pakai shade apa aja. Iya, pakai lipstick apa aja pokoknya. Aku tuh Din kalau abis marahin anakku ya, atau misalnya jewer dia atau gitu Cubit kayak gitu gitu, ya, gemes. nyubit atau gemes atau apa, pokoknya abis marah-marahin gitu. Terus aku tuh kayak kena bad karma gitu, kayak tahu-tahu kejedot gitu. Masa? Tahu-tahu kesandung gitu. Apalagi potong-potong keiris gitu tangannya gitu. Aku pikir ini pasti balasan dari perbuatanku pada anakku. Kayak gitu. Itu untuk hal-hal kecil yang kadang-kadang tuh aku ngerasa itu balasannya gitu loh. Bisa jadi tragedi besar dalam hidup seseorang, termasuk hidupku misalnya. Kalau misalnya kita kan pernah juga mengalami tragedi setiap orang ya. Jangan-jangan Ada karena sesuatu yang dulu kesalahan kita yang akhirnya harus ditanggung sekarang gitu loh. Iya benar. Sebenarnya itu ada sih Baju, apa ya? Bukan hukum alam ya, tapi Karma sih, iya, karma yang kita gitu. tahu ya bahasanya, istilahnya. Mungkin kalau orang Islam sebenarnya nggak percaya dengan karma-karmaan. Bukan, iya istilahnya beda aja Baju. Nah itu yang aku mau bilang apa gitu. Ntar deh, apa namanya, kita selipin gitu di description box kalau misalnya ada nemu apa istilahnya dalam Islam tuh itu gitu. Nah kalau aku contohnya mamah Baju, aku diskusi dengan Baju tentang hal ini gitu. Baju dulu sih seingat aku yang bilang waktu itu kita di jalan, terus Baju bilang, ya aku nggak nurut sama suami. Itu kena tuh, apes. iya pasti aku ada aja gitu. Apesnya tuh ada aja gitu. Terus aku langsung bilang Baju, oh sama mama juga gitu Baju gitu. Nah yang jelas banget nih ya dari aku kecil gitu sampai sekarang aku udah besar seperti ini Baju. Bapak tuh nggak pernah ridho kalau mama tuh bisa naik sepeda sendiri. Sepeda motor maksudnya, naik motor sendiri gitu. Jadi bapak tuh maunya kalau misalnya mama mau kemana-mana, yaudah dianterin aja sama bapak. Tapi kan namanya juga mama kan nggak bisa diem ya Baju. Kemana-mana tuh kalau misalnya harus nunggu bapak kan bapak sekolah juga gitu. Jadi maunya bisa sendiri. Tapi udah berapa motor yang dibeliin gitu Baju. Itu tuh berakhir mama tidak bisa juga gitu loh. Naik motor, iya ada aja gitu. Dan itu yang kalau misalnya jatuh kan mama kan ini ya orangnya apa namanya, kalau misalnya aduh ntar takut gitu, in terms of motor ya mama tuh kayak gitu. Kalau misalnya yang lain sih mama nggak ada takutnya tapi kalau yang ini tuh mama takut gitu yang motor ini, jadinya nggak pernah bisa sampai sekarang bahkan gitu Baju. Terus waktu itu lagi musim sepeda listrik. Nah iya ada sepeda listrik waktu itu ya. Lagi tren banget Baju di kampung aku pada saat itu. Tapi mama dibelikannya nggak ada listriknya. Sepeda aja ya. Sepeda ontel tadi, ontel-ontel itu. Iya bener, ada keranjangnya itu di depan, serius. Jadi biar kalau ke pasar tuh timun masuk, singkong masuk gitu ya. Bener. Ya kayak gitu, nggak tahu deh. Jadi nggak pernah ridho dan iya mama akhirnya nggak pernah bisa gitu Baju. Dan akhirnya mama nerima sih gitu karena pasti ada aja apesnya gitu. Kalau Baju ada cerita lain lagi misalnya apa gitu? Kalau bad karma yang urusan kecil-kecil itu ya sebenarnya banyak sih, kayak misalnya anakku juga kadang-kadang kayak gitu, nggak nurut sama aku, tahu-tahu apa gitu kan, makanya harus nurut kayak gitu sama orang tuh. Aku waktu itu pernah nggak ya Baju, aku lupa kejadian gimana. Aku lupa aku melakukan kesalahan apa gitu. Buku aku ketinggalan Baju, padahal udah diperiksa gitu, udah diperiksa segala macam sama temen aku juga udah diingetin, buku itu udah aku pegang gitu, kita apa namanya udah keluar gitu. Ini kejadian waktu aku kuliah, inget banget. Dan kamar aku kan di atas tuh, waktu turun itu tuh udah nungguin teman-teman yang lain nih pada keluar gitu, mau barengan maksudnya berangkatnya. Terus ada yang bilang, minta tolong kunciin pintu dong. Nah itu bukan di kamar aku Baju, jadi buku itu aku taruh terus aku kunci pintunya. Coba ampun. Jadi itu bukan di kamar aku ketinggalannya. Terus waktu udah nyampe kampus, buku yang mana dia udah dipegang,
kok nggak ada gitu. Oh iya, aku tadi habis gini gitu. Nah itu aku lupa kenapa. Kalau nggak salah aku habis ingin temanku atau mama telepon mama nggak aku angkat atau apa sih, lupa baju pokoknya ada Terus aja. imbasnya apa? Kayak misalnya kamu lupa dengan buku kamu itu yang mengakibatkan kamu jadi apa gitu, maksudnya Ya kayak ini tugas aku kan di tugasnya situ. jadi terbengkalai gitu ya. Tugas aku di situ, jadi aku ya harus bikin lagi nyontek deh akhirnya. Nyontek akhirnya nyontek rempong bener. dong. Rempong bener gitu. Bukunya di situ tuh nggak cuma buku aja, biasanya di buku tuh aku selip-selipin kertas gitu loh Mbak Jo. Nah kertas itu tugasnya di situ, jadi ya terpaksa nyontek deh. Kalau ngomongin bad karma, good karma itu terutama yang bad karma ya, Din. Aku jadi inget sinetron Azab di Indosiar. Bener banget. Judulnya aja itu sudah mencerminkan gitu Mbak Jo. Udah ketahuan gitu, ini tuh ada azab gitu, ada karmanya. Ada karmanya, gitu. azab dari perbuatan yang nggak baik di masa lalu. Nah, berarti istilah Islamnya tuh azab Mbak Jo. Oh iya, karma tuh azab. Iya. Tapi kalau yang buruk ya, soalnya kan ada juga istilah good karma. Betul. Nah, good karma nanti aja kita bahasnya kita bahas ya. setelah segmen ini gitu. Jadi judul-judul Sinetron sinetron itu, azab di Indonesia itu misalnya nih yang aku ingat ya Mbak Jo. Itu meninggal tidak normal karena semasa hidupnya menjadi rentenir kayak gitu. Tidak normal tuh, meninggal yang normal tuh seperti apa dulu Ya, sebenarnya? meninggal normal itu kan ya nggak apa-apa gitu. Atau meninggalnya itu banyak uletnya gitu loh Baju maksudnya. Gitu. Pas dikubur tuh banyak uletnya kayak gitu-gitu. Mungkin ada cacing tanah kali ya, karena tanahnya kan gembur dan subur gitu. Iya loh, benar. Din, Makanya uletnya banyak binatang. kayak gitulah penjelasan ilmiahnya pasti penjelasan ada. ilmiahnya kayak gitu, benar gitu. Gitu. Terus kalau Baju, Kalau aku sih taunya sinetron Indosiar itu yang ternyata ibunya suamiku adalah nenek dari anakku. emang iya? Iya Ibunya benar. suamiku. Ya kan? Iya bener dong. Ya udah. Apa yang salah? Nggak ada. Nggak ada. Iya, sinetron azab itu bisa jadi contoh gitu ya Mbak Ju. Ada juga yang ceritanya itu seperti real life, yang anaknya itu misalnya durhaka sama orang tuanya gitu kan. Aku dulu pernah baca majalah di namanya Intisari kalau nggak salah nama majalah. Aku tahu itu majalah Islam. Itu majalah Islam, dan sepertinya Indosiar membuat sinetron-sinetron azab itu inspirasinya dari majalah Intisari itu. Kayaknya sih gitu. Aku tahu. Ya kan? Kalau saya tonton bisa relate dengan majalah Intisari, berarti ya kita seumuran. Iya, kita seumuran. Pernah baca kan tentang mayat dikubur, kemudian Iya, yang covernya itu kayak gitu gak sih baju majalahnya tuh. ada apa keranda mencolot kayak gitu-gitu kan. Serem-serem gak sih ini covernya? Terus Iya, memang kalau ngomongin bad karma memang serem-serem juga sih. Iya. Lebih serem itu gini ya, Din, kalau kita udah ngomongin tentang hubungan anak dengan orang tua, itu biasanya suka ada anak yang nggak nurut sama orang tua. Udah banyak ya, semuanya hampir semua ya. Ya, aku juga ada baju masanya nggak nurut sama mama gitu. Sebaik-baiknya anak ada masa ketika mereka rebel ya. Iya, kan? pasti Masih. ada jiwa-jiwa rebel di setiap anak tuh. Aku percaya itu. Dibilangin apa nggak nurut, tahu-tahu terjadi apa gitu kan. Benar. Atau ada yang secara apa ya, mungkin karena pengaruh lingkungan atau pengaruh pendidikan gitu. teman-teman, ada yang sama orang tuanya suka bentak-bentak, suka marah-marah, nggak suka ngasih apapun, kalau ngasih barang-barang bekas gitu. Akhirnya sekeluarga sering sakit-sakitan, misalnya kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Mungkin sakit-sakitannya bukan karena marah-marah ke orang tua atau yang lain, tapi bisa jadi kan karena bisa jadi itu adalah akibat dari perbuatan dia yang memperlakukan orang tuanya tidak dengan baik gitu. Bisa jadi menyakiti perasaan orang tua. Benar. Nah, aku ada nih real life-nya contohnya Baju. Jadi ya tadi aku percaya masing-masing anak itu memiliki jiwa rebelnya sendiri gitu kan Baju. Tapi ini anak kayaknya spesial gitu loh Baju. Dia itu suka ngelawan gitu. Bahasa Jawanya ngelama apa ya? Iya. Ngelunjak, betul. Ngelunjak gitu ke orang tuanya. Sebenarnya bukan dari keluarga yang kaya juga, bukan dari yang miskin. Jadi yang tengah-tengah gitulah. Jadi biasa gitu. Terus
semasa dia masih sekolah sampai dia kerja gitu, itu tuh goda ibunya tuh di situ, ibu dan bapaknya, terutama ibunya sih Maju yang aku tahu, karena ini adik teman aku sendiri. Terus abis gitu turns out memang dia rezekinya alhamdulillah oke gitu, maksudnya dalam hal pekerjaan dia kerja di salah satu bank gitulah gitu, kan gajinya orang bank kan oke ya Maju, lumayan gitu. Nah tapi Maju itu tidak bertahan lama. Dia dan keluarganya itu terlilit pinjol, pinjol lagi online. Iya. Kemarin kita ujung-ujungnya bahas pinjol juga. Ini juga lah Maju ternyata tuh. Jadi mungkin karmanya itu karena dia ketika dia muda sampai dia kuliah dapat kerja sampai keluar dari rumahnya, itu tuh dia goda ibunya, terus godanya dalam hal ngelamar tadi tuh, dalam hal ngelunjak dan lah sama orang tua. Itu gitu. Jadi itu, dia terlilit hutang. Kebalikannya lagi buat mereka atau kita mungkin yang sayang banget sama orang tua, bisa jadi kayak pintu rezekinya tuh terbuka kayak gitu. Kan ada istilahnya tuh, jika kita memperlakukan orang tua seperti raja, maka rezeki kita pun seperti raja. Ada yang bilang kayak gitu, Din. Boleh setuju, boleh enggak ya. Betul. Karena enggak semuanya juga bener gitu kan. Ada yang sayang sama orang tua tapi tetap aja nasibnya kayak gitu-gitu aja juga ada. Ya kan, tapi paling enggak kalau udah sayang sama orang tua ya udah. Itu udah kewajiban kita lah ya. Benar-benar. Udah bagus. Beberapa selebriti itu, Din, ada yang pelakor ya. Ya kan, karena kita mengikuti beritanya kan. Ngikutin showbiz juga. Dan apa yang terjadi dengan mereka setelah itu gitu. Kita kan nggak ngikutin. Ada beberapa selebriti di luar, termasuk juga di Indonesia, yang mereka tuh dalam tanda petik ya pelakor, maksudnya kayak merebut suami orang, akhirnya mereka menikah. Tapi setelah itu mereka kayak dapat kanker, ada yang kanker payudara, ada yang kanker rahim. Ya mungkin nggak ada hubungannya dengan pelakornya itu, mungkin nggak ada hubungannya. Bisa jadi pola hidupnya, segala macam gitu kan, makanya dia sakit gitu. Tapi kalau kita bahas lagi tentang bad karma, itu tuh kayak sesuatu yang buruk terjadi pada seseorang atau pada kita, bisa jadi karena perbuatan buruk kita pada orang lain gitu. Itu aja sih. Kita bisa dapat kejelekan gitu ya, atau dapat sesuatu yang buruk yang menimpa hidup kita karena kita juga pernah melakukan hal jelek itu gitu, atau melakukan sesuatu yang jelek ke orang lain gitu. Nah, ini aku ada ini Baju. Contoh real life juga, tetangga aku gitu. Tetangga sebelah kampung. Jauh sebelah kampung sana, beda kecamatannya. Kecamatan Medan sana, padahal rumahmu di Jawa. Beda pulau dong berarti. Ya pokoknya tetangga yang jauh banget gitu. Ini tuh jadi tahu karena saking terkenalnya Baju gitu cerita ini. Banyak yang famous loh di kampung kamu, Din. Oh iya. Tadi kemarin ada yang famous kan, yang hamil 2 kali di SMA. Iya, adalah ya Allah nggak tahu deh, emang banyak banget gitu yang famous gitu. Terus cerita yang tadi ya Baju, itu tuh pelakor juga. Jadi yang sebenarnya si keluarga ini sebelum pelakornya datang itu keluarga yang biasa-biasa aja, sederhana Baju, sederhana dan ya keluarga sederhana biasa ya, santuy gitu, maksudnya nggak ada apa-apa gitu-gitu ya, baik gitu. Dia punya anak 1 kayak gitu-gitu. Terus abis gitu ketika anak ini kelas 2 gitu kejadiannya, aku ingat banget karena kelas 2 SMA SD masih kecil anaknya. Itu tuh ada kejadian ini gitu, ada tragedi ini ketika si pelakor ini datang, karena itu rame banget Baju. Pada saat itu aku memang nggak di kampung posisi aku, tapi ya biasa kan aku video call sama mama gitu kan. Jadi kita ngegosip. Gibah. Iya, ada headline gitu, headline news gitu, yang the newest, the very hot news gitu. Hot news. Iya, jadi mama cerita, masa sih yang mana ini, yang di kampus sebelah sana lo Mbak gitu. Nggak ngerti gitu, ya udah mama ceritain ya gitu. Terus mama cerita gitu. Intinya pada akhirnya bubar, keluarga sederhana yang bahagia ini Baju. Anaknya juga berpisah dengan bapaknya, ikut ibunya, terus menikah dan pada awalnya bahagia
gitu, pada awalnya bahagia. Punya Jadi anak dari si pelakor pelakornya. ini menikah dengan Iya, cowok yang dia rebut betul, itu, betul, suami dari orang keluarga itu. sederhana tadi itu, Sampai betul. suami yang itu tuh cerai dulu sama Oh iya, Mbak Ju, istrinya, terus iya, dia nikah sama berantakan. pelakornya. Benar, Awalnya benar. mereka happy, Iya, terus si suami ini dengan pelakor ini happy gitu dan memiliki anak gitu, 2 bahkan Mbak Ju. Berarti kan udah lama tuh ya happy-nya gitu. Turns out sekarang dua-duanya jobless, nggak punya pekerjaan dan udah pergi dari kampungnya. Gitu. tapi Saking mereka malunya. stick together masih. Nah itu aku nggak tahu gitu. Jadi ceritanya berakhir sampai situ gitu. Ya. Ketika jobless dan sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, sudah banyak hutangnya dan akhirnya malu dan ya udah lari gitu dari kampungnya. Cuma gini ya Din, ada beberapa orang yang menganggap ketika seorang pelakor menikah dengan laki-laki yang dia rebut itu tuh kayak salah banget gitu loh. Padahal sebenarnya ya jodoh itu kan di Ya, tangan Tuhan ya. Kayak benar. mungkin caranya dia bertemu jodohnya Iya, itu dengan agak, cara merebut gitu, bukan Benar, dengan benar. cara yang Iya, baik-baik iya, iya, gitu iya, kan. iya, iya, iya. Memang itu cara Tuhan mempertemukan manusia. Ini Iya. kayak kita lihat ya kayak Krisdayanti misalnya, Benar. Raul Lemos Nah, itu gitu kan. happy. Happy. Benar. Dan luar biasa loh keluarga itu. Hubungannya masih erat, masih baik-baik Iya, aja iya, gitu iya. antara istri yang lama dulu udah cerai dengan istri yang baru itu. Kalau Krisdayanti emang ceritanya masih ada hubungannya dengan ini ya baju tema ini. Tapi aku kalau lihat yang keluarga lain yang udah berpisah tapi masih berhubungan baik dengan keluarga yang berpisah itu tuh nggak pelakor sih, emang berpisah secara baik-baik aja. Ini Marcel dengan Di Lestari. Oh iya itu. Tapi sebenarnya pada saat berpisah sebenarnya mereka nggak baik-baik aja. Iya maksudnya nggak pelakor baju. Iya emang nggak pelakor. Nggak yang merebut ya, suami memang orang beneran juga. cerai aja gitu kan. Terus iya, nikah namanya dengan cerai juga, orang lain. Nah itu maksudnya. Dan Jadi nggak hubungannya pelakor. masih baik. Itu karena mereka dewasa gitu. Aku ngelihatnya kedewasaan yang hakiki. Hakiki. Nama temen aku tuh Hakiki. Panggilannya Kiki Kiki. gitu. Panggilannya Kiki, hai Ki. Nah kalau good karma nih ya Mbak Jo, aku ada banget yang barusan keinget gitu. Jadi pada satu masa gitu, kan aku emang orangnya tuh agak ceroboh ya, nggak agak sih, emang ceroboh banget Reckless. ya. Iya reckless, Baju tahu banget, mbak aku, teman-teman aku tahu banget kalau misalnya aku tuh suka apa-apa ketinggalan gitu. Karena itu emang apa ya? Sudah berusaha untuk mengcover itu agar tidak terjadi, tapi ada aja pasti Yang momennya penting, yang terjadi. yang penting gitu. jangan ketinggalan harga diri aja ya. Jangan sampai dong gitu. Terus abis gitu, waktu itu bukan ketinggalan sih, tapi salah mencet Mbak. Aku beli tiket, itu tuh salah harinya. Dan tiketnya itu untuk 4 orang Mbak. Dan si keretanya ini kereta bisnis lumayan kan? 150 apa ya satu orang. Jadi 150 kali 4 lumayan kan, dan itu salah. Iya, dan kalau misalnya reschedule tuh masih tetap ada tambahannya gitu. Reschedule tuh ada kena charge-nya gitu. Nah, itu yang bikin ya Allah, astagfirullah, kenapa sih? Salah pencet, salah hari atau apa? Iya, salah harinya, salah tanggalnya baju gitu. Nah, dan itu mengubah semua schedule dong ya. Iya, selain mengubah semua schedule pun duit aku baju yang itu tuh ini kan jadinya kesini, padahal ini bisa buat main, bisa buat segala macam gitu. Tapi ya udahlah, akhirnya kan 600 juta ya. Pada saat itu kan lumayan banget, 600.000, sekarang juga lumayan gitu. Terus habis gitu ya udahlah, terus ikhlas aja gitu, meskipun dalam hati itu masih gerundeng gitu, ya udah gitu. Nggak lama baju, aku perjalanan ke kosan dari si stasiun itu. Pada saat itu aku nggak aplikasi, masih katro gitu, masih ke stasiun. Jadi pas perjalanan dari stasiun balik ke rumah gitu, itu tuh ternyata ada SMS, ada notifikasi gitu, bilang pada saat itu aku ikut kayak baju program yang ngajar gitu. Nah ternyata mbaknya itu ada kurangnya ngirim ke aku honor aku gitu. Dan gitu nggak, honornya itu 2 kalinya itu. Dari itu. Iya, Allah, aku jadi merinding. Aku tuh baca itu pas nyampe di rumah gitu, terus habis gitu apa nih gitu, WhatsApp dari siapa gitu. Kan mbaknya baru sekali gitu loh baju, jadi nggak save kan nomornya. Terus Gusti Allah gitu, serius gitu-gitu, terus aku cek
cek ini apa namanya banking aku beneran Baju, dan itu 2 kalinya yang tadi. Terus aku astagfirullah ya Allah, astagfirullah, emang ya kalau misalnya apa kita tuh ikhlas atau berpikiran positif pasti ada aja. Nah ternyata aku mikir lagi, kenapa aku bisa dapet apa lucky gitu ya Baju. Seminggu sebelumnya kalau nggak salah itu tuh mama nelfon bilang gitu, Mbak, ini di pengajian ada ini apa namanya santunan anak yatim, Mbak mau ikut nggak? Gitu. Kapan nih nggak apa-apa. Padahal itu aku nggak sampai segitu loh Baju. Maksudnya nilainya itu lebih kecil dari yang itu, yang aku ganti apa namanya reschedule tadi itu. Tapi dapatnya berkali-kali lipat dan tuh, merinding banget itu. Aku nggak pernah lupa kejadian itu. Kalau Mbak Juju, aku ya banyak banget banyak sih. banget ya. Setiap kali berbagi, tiap kali ngasih siapa gitu pasti ada rezeki lain lagi yang nggak disangka-sangka gitu. Yang barusan kemarin tuh kayak kakakku tuh ini kamu masih punya panci-panci sisa itu kan, ya kan sisa syuting kayak gitu yang udah nggak kepake dikirim aja ke Jakarta gitu kan. Terus ya udah tak packing semuanya yang udah sebenarnya masih bagus-bagus semua, cuma karena kan kalau di kamera udah sering banget, jadi aku packingin ya udah dikirim kan. Ya kan, terus datanglah endorsement yang lain yang nilainya jauh lebih besar dari panci yang aku kirimin gitu. Sering banget misalnya kayak habis neraktir temen, tahu-tahu dapat rezeki dari siapa, dari suami kayak ngasih apa atau dari mana lah, banyak gitu. Pokoknya intinya kalau kita baik itu ya kadang balasannya tuh nggak nunggu nanti gitu loh. Kayak baru tadi pagi kita ngasih, sore atau malam tuh udah dapat sesuatu gitu. Benar-benar. Dan itu nggak cuma sebatas materi juga ya Mbak Ju. Kadang-kadang balasannya itu yang lain. Kebaikan. Benar gitu. Kalau aku waktu itu sama temen aku sih, kita ada ini rencana gitu kan Mbak Ju, tapi nggak bisa, jadi harus di reschedule. Ternyata yang rencana kita itu harus itu tuh orangnya nggak bisa gitu, jadi kita tetap bisa melanjutkan plan kita untuk liburan di hari itu gitu. Padahal kita harus nge-cancel gara-gara itu gitu, tapi ternyata karena kebaikan mungkin ya antara temen aku itu atau aku yang mungkin pernah kita perbuat, jadinya kita tetap bisa liburan sesuai dengan rencana gitu, nggak jadi di cancel gitu. Jadi emang nggak berupa materi aja ya Mbak. Iya bener banget. Kayaknya udah cukup kali ya kita ngomongin. Kalau misalnya aku udah kayak gini-gini. Selain seru. Ngecek ada cicak kan. Selain seru banget, sekarang terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ya. Bye. Thank you for watching. Cheers.